Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari ad-darsus tsalis, yaitu tentang at-ta'aruf, tentang perkenalan bagian yang kedua. Jika pada pekan lalu kita juga sudah pernah membahas tentang at-ta'aruf, kali ini kita juga akan membahas tentang ta'aruf dengan beberapa perbedaan dan beberapa tahapan yang agak berbeda. Jika kemarin pada tahapan yang pertama kita mempelajari tentang al-mufradat, maka pada kesempatan kali ini, pada tahapan yang pertama yang akan kita pelajari adalah al-qiraatu, yaitu teks bacaan, mempelajari sebuah teks bacaan. Langsung saja, bukalah bukumu pada halaman 24, perhatikan teks perkenalan tersebut. Jika pada pekan lalu kita membahas teks perkenalan dalam versi ar-rijal, yaitu versi untuk laki-laki, nah pada hari ini kita akan membahas teks perkenalan versi an-nisa-nya, atau untuk perempuannya, yang bisa digunakan oleh perempuan. Diperhatikan baik-baik, jika ada yang tidak dipahami bisa langsung tanyakan ke Ustazah ya. Pada teks sebelumnya kita juga menandai beberapa kalimat atau beberapa kata yang mengandung unsur perkenalan. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga menandai beberapa kalimat atau beberapa kata yang mengandung unsur perkenalan. Saya bacakan teksnya. At-ta'aruf. Ismi Fatimah. Ana tilmidatun jadidatun fi madrasati Luqmanul Hakim al-Ibtidaiyah. Ana min Manado. Li mindilun wa nadharatun. Ana adau mindili fil mahfazati wa adau nadharati fil jaybi. Ya. Namaku adalah Fatimah. Aku adalah siswi baru di Sekolah Dasar Luqman Al-Hakim. Aku berasal dari Manado. Aku mempunyai sapu tangan dan kacamata. Aku meletakkan sapu tanganku di tas atau mahfazah itu juga bisa diartikan sebagai tas kecil. Dan aku meletakkan kacamataku di dalam saku. Ya. Yang perlu kita tandai atau garis bawahi atau bisa dengar juga, ismi, ana, anamin, dan juga li. Ya, sama seperti kemarin, ismi, ana, anamin, dan juga li. Oke, lalu pada paragraf yang kedua, anti sodiqoti ismuki halimah. Anti tilmidatun jadidatun fi madrasati Luqmanul Hakim al-Ibtidaiyah. Anti min Malang. Laki min qolatun wa mistaratun. Anti tad'ina min qolatika fi miqlamatika wa tad'ina mistaratika fil haqibatika. Ya. Yang perlu ditandai di sini adalah anti dan ismuki, lalu anti min, dan juga laki. Ya. Oke, langsung saja. Artinya, kamu adalah temanku, namamu adalah Halimah. Kamu adalah siswi baru di Sekolah Dasar Luqman Al-Hakim dan kamu berasal dari Malang. Kamu memiliki min qolatun wa mistaratun. Ada yang ingat apa artinya min qolatun? Sepertinya ini sudah pernah kita pelajari di
pelajaran kelas 4 insyaallah kalau tidak salah. Di pelajaran kelas 4 ada arti dari min qolatun. Min qolatun itu artinya adalah penggaris busur ya. Lalu dan kamu memiliki penggaris busur dan penggaris yang biasa, Mr. Rotun itu. Kamu menaruh penggaris busurmu di tempat pensil dan kamu meletakkan penggarismu di dalam tas. Ya. Lalu pada teks yang ketiga atau paragraf yang ketiga, hiya sodiqoti ismuha Maryam. Hiya tilmidatun qadimatun fi madrasati Luqmanul Hakim al-Ibtidaiyah. Hiya min Bali. Laha mashrabun wa qaruratun. Al-mashrabu fi qaruratiha wa hiya tadau qaruratan fi durj. Ya. Yang perlu kita tandai adalah hiya, ismuha, lalu hiya min dan juga laha. Oke. Artinya adalah dia temanku, namanya adalah Maryam. Dia adalah siswi lama di sekolah dasar Luqman Al-Hakim. Dia berasal dari Bali. Dia memiliki minuman dan juga botol. Minuman itu berada di dalam botol dan dia meletakkan botolnya di dalam laci. Ya. Itulah tadi teks perkenalan dalam bahasa Arab versi An-Nisa atau perempuan ya, yang biasa digunakan untuk perempuan. Langsung saja pada tahapan kedua, kita akan mempelajari tentang al-qaidah, yaitu sebuah kaidah atau sebuah rumus. Bukalah bukumu pada halaman 25. Di sana ada kolom yang bawah itu qaidah. Kita bahas satu-satu ya. Untuk kolom yang pertama, ana itu artinya adalah aku. Jika memiliki berarti kita memakainya li. Ya. Aku memiliki itu artinya adalah li atau untukku juga bisa. Contohnya di sini adalah li kitabun. Aku memiliki buku. Ya. Lalu yang kedua, anta itu menggunakan laka. Kalau tadi ana menggunakan li, maka anta menggunakan laka. Anta itu artinya kamu laki-laki, laka itu untukmu atau kepemilikanmu laki-laki. Contohnya, laka kitabun. Kamu memiliki buku. Lalu anti itu kamu perempuan menggunakan laki. Contohnya, laki kitabun. Lalu huwa itu jika digunakan untuk kepemilikan menggunakan lahu. Huwa itu artinya dia laki-laki, kalau lahu untuknya atau kepemilikannya laki-laki. Contohnya, lahu kitabun. Dia memiliki sebuah kitab. Lalu yang selanjutnya adalah ada hiya. Untuk kepemilikan dia menggunakan laha. Jadi contohnya laha kitabun. Dia perempuan memiliki buku. Dan yang terakhir ada Muhammadun. Ya maksudnya ini nama orang ya, bisa Muhammad, bisa Khadijah. Itu menggunakan li. Ya. Untuk siapa? Contohnya li Muhammadin, untuk Muhammad apa gitu ya. Lalu kaidahnya adalah apabila ana menggunakan li, maka itu cukup ditambahi, dan apabila digunakan dalam sebuah barang atau kalimat, maka cukup ditambahi dengan ya sukun. Contohnya adalah kitabi, bukuku ya, kitabi, bukuku. Lalu untuk anta yang jika di kepemilikan itu menggunakan laka, apabila dimasukkan ke dalam sebuah benda atau barang,
yang menunjukkan kepemilikannya, maka kita buka. Artinya adalah bukumu laki-laki. Ya, kita buka. Sama juga halnya dengan anti, bedanya jika anta itu pakainya ka, maka anti pakainya ki. Contohnya, kita buki. Bukumu, wahai perempuan. Ya. Lalu jika huwa itu artinya kan dia laki-laki ya. Apabila dimasukkan ke dalam kepemilikan sebuah benda atau barang, ditambahi dengan hu. Contohnya, kita buhu. Bukunya dia laki-laki. Nah, apabila ha itu juga sama, cuman mungkin ditambahinnya berbeda, yaitu ditambahi dengan ha. Contohnya, kita buha. Bukunya perempuan. Ya, itulah tadi kaidah kepemilikan yang kita pelajari pada teks perkenalan. Ini sangat berguna ya jika kalian menggunakan perkenalan seperti contoh pada teks sebelumnya. Lalu pada tahapan yang ketiga kita akan mempelajari al-kitabatu, yaitu menulis. Bukalah bukumu pada halaman 27. Perhatikan kolom contoh dan kolom titik-titik di bawah itu ya. Jadi pada halaman 27 itu ada kolom dan di bawahnya ada yang titik-titik gitu ya. Mari berlatih menulis jawabannya bersama dengan Ustazah ya. Kita bahas terlebih dahulu pada contohnya. Misal, contohnya, titik-titik tilmidun, titik kolamun, titik miklamatun. Jawabannya adalah anta tilmidun, laka kolamun, kolamuka fi miklamati. Insya Allah paham ya. Kita sudah belajar tentang kaidahnya. Kita sekarang menerapkan dalam sebuah tanya jawab. Yang pertama adalah ana titik tajirun sayyarotun baitun. Berarti jawaban yang tepat adalah ana tajirun li sayyarotun sayyaroti fi baiti. Fi baiti ya, harokatnya kasroh karena ada huruf fi sebelumnya. Sudah ulangi, ana tajirun li sayyarotun sayyaroti fi baiti. Lalu yang kedua, Khalidun ustadzun kitabun hakibatun. Anta Khalidun Khalidun ustadzatun. Khalidun ustadzun lahu kitabun kitabuhu fi hakibati. Khalidun ustadzun lahu kitabun kitabuhu fi hakibati. Lalu anti mumarridatun nuqudun kisun. Anti mumarridatun laki nuqudun nuquduki fi kisi. Lalu Maryam tilmidatun mibratun durjun. Maryam tilmidatun laha mibratuha fi durji. Maryam tilmidatun laha mibratuha fi durji. Lalu yang terakhir, sodiki muhandisun mistoratun maktabun. Sodiki muhandisun lahu mistoratun. Mistoratuhu fi maktabi. Mistoratuhu fi maktabi. Nah, itu tadi cara menulis atau mengisi kolom berdasarkan dengan kata-kata yang berunsur perkenalan. Ini juga berfungsi atau berguna sekali jika kalian ingin membuat sebuah teks atau sebuah narasi pendek tentang perkenalan ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-wajib, yaitu tugas. Tugas bahasa Arab kelas 5 pada tanggal 13 Januari 2021.
Agar kalian lebih memahami lagi kalimat dan penggunaan perkenalan dalam bahasa Arab, Ustazah minta tolong kalian untuk membuat teks perkenalan diri kalian. Teks perkenalan tentang diri kalian. Tidak perlu panjang dan rumit, cukup yang simple. Pendek saja boleh, asalkan sudah menjelaskan atau mendeskripsikan dengan diri kalian. Mudah, simple, mudah, dan mencangkup perkenalan diri kalian ya. Kalian bisa melihat contohnya pada teks-teks yang sudah pernah kita pelajari dan juga tentang Alkitab Batu tadi itu juga membantu insya Allah. Dan setelah membuat teks perkenalannya, Ustazah minta tolong untuk direkam dan dikirimkan ke Ustazah. Pengumpulan tugasnya bisa berupa voice note ataupun video ya. Barakallahu fikum. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa menanyakannya kepada Ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.